Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Jangan tersenyum dahulu karena Injil hari ini begitu berat. Ada 3 perangkat penting dan istimewa dalam diri kita, yaitu pikiran, hati, dan gerakan. Saat ketiganya bersinergi dengan baik, maka seseorang akan memiliki iman yang menyelamatkan. Sebaliknya ketika sepotong-potong apalagi tersesat, iman justru akan menimbulkan banyak persoalan. Mari kita melihatnya dalam terang kitab suci yang hari ini kita dengarkan. Yang pertama, pikiran, hati, dan gerakan. Kitab Bilangan dan Injil Markus menunjukkan tentang cara pikir yang tidak lurus. Di mana pikiran yang tidak lurus itu? Dalam Bilangan disebutkan dengan kesimpulan, murid-murid Musa dipanggil untuk menjadi nabi. Para nabi dianugerahi roh kenabian. Maka selain murid-murid Musa tidak boleh menerima roh kenabian. Di sini terdapat kesesatan dalam berpikir. Dalam Injil juga kita temukan murid-murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Setan hanya tunduk kepada Yesus. Maka hanya murid-murid Yesus yang boleh mengusir setan atas nama Yesus. Di sini pula ada pikiran yang tidak lurus. Karena kesimpulannya yang seperti itu, 70 tua-tua meminta Musa untuk menghentikan roh kebenaran, roh kenabian yang hingga pada diri Elhad dan Medad. Demikian juga dalam Injil, Yohanes juga meminta agar Yesus menghentikan mereka yang mencatut nama Yesus dalam mengusir setan. Tetapi baik Musa maupun Yesus mengabaikan permintaan mereka itu. Cara pikir yang tidak lurus seperti ini lantas dibenarkan di dalam hati, terjadilah gerakan yang salah. Oleh karena itu tidak mengherankan sepanjang sejarah keagamaan seringkali justru di dalam orang-orang yang beragama terdapat cekcok, perkelahian, bahkan saling membunuh di antara kaum agamawan. Dalam abad pertengahan, orang Katolik dan orang Protestan itu bisa saling membunuh. Iman tidak menuju kepada kedamaian, tetapi berujung pada kebinasaan. Bahkan sesama orang Katolik pun bisa terjadi saling menghambat, membenci, dan juga menghabisi akibat cara berpikir yang sesat seperti itu. Maka di sini kita diajak untuk merenungkan saat kita memiliki pikiran, hati, dan gerakan yang tidak benar, arahnya pasti menuju kepada situasi yang tidak damai. Sekarang mari kita lihat bagian yang kedua, harta, kekuasaan, dan penindasan. Barangkali kita bertanya, dari mana datangnya kesesatan berpikir yang menimbulkan iman tidak bisa berbuah baik? Mari kita lihat kritikan surat Rasul Yakobus kepada orang-orang kaya. Perlu digarisbawahi di sini, catatan kritik Yakobus berfokus pada kekayaan yang mengarah pada kuasa dan berakhir pada penindasan. Artinya adalah kesesatan berpikir itu akan diperparah oleh tipu daya harta benda yang menyebabkan orang menjadi sok kuasa dan akhirnya bertindak tidak adil atau menindas. Yakobus menunjukkan hal-hal yang konkret seperti dikatakannya. Para buruh yang bekerja padamu itu berteriak karena kamu menahan upah atau menggaji dengan tidak layak.
sudah kaya, tapi menggaji para buruhnya dengan tidak layak. Maka silakan dicek. Kalau gaji para buruhmu itu di bawah UMR, hati-hati, Anda sudah tidak adil. Kamu hidup berfoya-foya, padahal di sekitarmu ada kelaparan dan tidak punya tempat untuk berteduh. Itu kritikan dari Yakobus. Bahkan demi melanggengkan kekayaanmu itu, kamu membunuh orang yang jujur. Kamu membungkam orang dengan uangmu agar tidak bisa melawan kamu dan menutupi kejahatanmu. Dengan demikian, hari ini kita diajak untuk berhati-hati. Sebab harta bisa jadi mengaburkan cara berpikir kita yang lurus dan kemudian menjadi hati kita semakin egois dan maunya berkuasa. Sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan yang terus-menerus dipelihara. Bagi yang kaya silahkan merenungkan nanti pulang dari surat Yakobus. Intinya di poin itu, ketika ketidakadilan terjadi dalam rumah tangga kita, di situ sebenarnya kekayaan itu enggak berguna, bahkan menjerumuskan orang untuk sampai ke titik kebinasaan. Sekarang mari kita lihat pada poin yang ketiga, tangan, kaki, dan mata. Hari ini kita diminta untuk menjadi nabi yang dipenuhi oleh roh kenabian. Seorang nabi yang menjadi tangan yang menyalurkan berkat, menjadi kaki yang membawa kepada keadilan, yang menjadi mata untuk menunjukkan iman yang benar. Demikianlah seorang nabi adalah menjadi tangan, kaki, dan mata bagi orang lain untuk menemukan Tuhan. Oleh karena itu kita mesti mengubah cara hidup dari aku menuju kepada sesama, bukan sebaliknya. Kita seringkali berpikir tentang diri kita sendiri dan baru kemudian berpikir tentang sesama. Kita lebih dulu memperhatikan diri sendiri dahulu, setelah itu kita memperhatikan orang lain. Kita lebih menyelamatkan diri sendiri dulu, lantas menyelamatkan orang lain. Dalam satu sisi, pola pikir seperti ini ada benarnya. Tetapi dari konteks ini adalah sesat. Karena hari ini kita mesti melihat cara pikir dan cara kerja Tuhan. Bagaimana cara pikir dan cara kerja Tuhan? Yesus itu mati dahulu supaya manusia bisa hidup. Dengan demikian kita mesti membuat orang lain hidup agar kita ini bisa hidup. Kita memberi makan pada orang lain agar aku bisa dapat makan. Kita menyelamatkan orang agar kita diselamatkan. Cara berpikir dan pola seperti ini akan menjadikan kaki, tangan, dan mata kita sebagai sarana untuk membawa orang kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, semua yang ada pada kita itu bukan memusat pada diri kita. Semua harta benda itu bukan kemudian memupuk egois kita. Tetapi mesti mengarahkan kita semua untuk kepada sesama dan dibawa kepada Tuhan. Sehingga semakin banyak orang mengenal Allah yang mencintai. Itulah tugas kenabian yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang yang telah beriman. Moga-moga hari ini dengan sabda Tuhan yang sedemikian berat itu membuat kita berani mengatakan, ya Tuhan, jadikan aku tangan, kaki, matamu, sehingga banyak orang menemukan Engkau. Tuhan memberkati.